Welcome back to podcast Besemoton. Halo Semoton Adiaksa semuanya. Kembali lagi bersama kami Semoton Adiaksa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Iya, kembali lagi bersama kami. Siapa kita, Mbak? Kita adalah VNF, Firna and Freddy. Oke, baiklah Mbak Firna. Kalau kemarin ya Mbak ya, kita kan podcast dengan jaksa-jaksa senior. Betul. Nah, kali ini ada yang baru nih Mbak. Ada yang spesial berarti Mbak. Betul sekali. Kali ini bintang tamu kita ini fresh Fresh Iya. from the oven. Kalau bahasa gaulnya itu from the oven, Gen Z. Gen Z. Iya. Berarti jaksa-jaksa Gen Z nih Mbak. Betul sekali Mbak Firna. Jaksa-jaksa baru yang masih panas-panasnya nih Mbak, yang Benar. mau berkiprah ya Mbak ya, Benar. yang mau menegakkan keadilan ya Mbak Ya, ya, di betul seluruh sekali. Indonesia. Benar sekali Mbak Firna. Dan ini juga nih Mbak, kita dengar-dengar tamu kita ini ada yang meraih Adi Adiaksa. Wah, luar biasa. Dan kita juga nanti akan spill ya Mbak, siapakah beliau-beliau ini. Ya. Dan yang sudah yang pasti mereka-mereka ini baru aja minggu lalu Mbak dilantik dari PPPJ Mbak, Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa. Dan sesuai nih Mbak dengan topik Iya. kita hari ini, yaitu dari Mataram untuk Indonesia menyambut jaksa baru Korps Adiaksa. Iya. Langsung saja kita ucapkan selamat datang untuk narasumber kita, Kakak KD Novita Dwi Irianti SH dan Kak IKD Sumadiasa SH. Boleh kita Selamat berikan tepuk tangan ya Mbak ya? Ya boleh dong. Selamat bergabung Kak Novi dan Iya. Kak Yasa dalam podcast Besemoton kita pada hari ini. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya. Ya bagi Sela-sela kesibukan ya. Tentu ini lagi padat-padatnya nih Kak, baru Betul, selesai minggu iya. lalu. Ini kabarnya gimana nih Kak Novi? Alhamdulillah baik, Kak Firna, Kak Freddy. Kak Firna gimana? Baik juga? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Untuk Kak Kak Yasa Yasa sendiri? gimana Kak? Penapigatnya Kak? Baiklah, Astengkare selalu sehat dalam lindungannya. Iya, setengkara. Bentar. Oke, sebelum kita memulai pertanyaan, seperti Ya, betul. biasa, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, Iya. tak sayang maka tak cinta Mbak. Betul sekali. Karena kan pasti banyak yang penasaran ya. Betul. Siapa sih jaksa-jaksa muda yang Betul. baru dilantik ini, profilnya gitu ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan singkat aja Kak untuk perkenalan dirinya. Mungkin bisa mulai dari Kak Novi. Oke, tadi seperti yang udah disebutkan ya, Kak Freddy dan Kak Firna. Nama saya KD Novita Dwi Irianti SH dari Angkatan 624. Saat ini saya ditempatkan di Kejaksaan Negeri Mataram. Jadi asal dari Denpasar, kemudian alumni dari Universitas Udayana. Oh, luar biasa. Iya. 624. 624, betul. 624. Satyagraha. Satyagraha tuh. Semoga angkatan kami. Diingat terus tuh Mbak. Itu angkatan. julukannya ya. Julukannya, iya, Satyagraha. 624. Luar biasa. Nah, boleh nih kalau Kak Yasa boleh perkenalkan diri nih Kak untuk Semoton Adiaksa. Jadi nama saya Kadek Sumadiasa SH. Sama seperti Novi sendiri, saya juga berasal dari angkatan 624 Satyagraha. Di mana sebelumnya juga saya kebetulan nih satu satuan kerja bersama Novita, yaitu di Kejaksaan Negeri Mataram. Di mana kami juga berasal dari universitas yang sama, di mana kami sama ditempa ilmu di Universitas Udayana. Cuma bedanya saya kebetulan lebih senior di Fakultas Hukum Senior Universitas saya nih, Udayana. Kak. Cuma dalam di kejaksaan kami sama-sama berasal di 624. Betul, dipersatukan di Satyagraha. Iya, berarti senior di kampus tapi seangkatan Iya. Seangkatan. pada saat Enggak. pelantikan. Betul. Kami nggak terlalu jauh juga. Iya, masih Gen Z kan? Sudah dibilang Gen Z. Klarifikasi banget. Kasih. Emang dunia butuh validasi kan? Betul sekali, apalagi Gen Z ini Iya. sangat identik dengan Yang validasi. ini siap menegakkan keadilan. Benar Sheila. sekali. Baiklah, jadi kita ucapkan selamat tentunya buat Kak Novita dan Kak Yasa atas pelantikannya sebagai jaksa Republik Indonesia, dan tentunya senang sekali bisa berbincang bersama pada hari ini. Nah, sebagai pembuka nih Kak, bagaimana nih Kak perasaan setelah resmi dilantik dan mengemban amanah sebagai jaksa? Mungkin boleh Kak Novi dulu, kami persilahkan. Tentunya kalau ditanya terkait dengan perasaan pasti campur aduk ya. Ada harunya, ada seneng bangga juga pasti ada ketika pada saat itu nama disebutkan. Akhirnya kita melewati perjalanan panjang itu. Jadi ketika pada saat disebutkan itu pun otomatis perjalanan mulai dari perjuangan kita ke CPNS sampai dengan kita pelantikan di PPJ itu benar-benar tergambarkan secara visualisasi, itu tergambarkan. Jadi ternyata udah sejauh ini ya, walaupun ini sebenarnya awal dari segalanya, tapi kayak
kita bisa loh ternyata. Dari awal kita membentuk CPNS sampai kita PNS sampai kita benar-benar PPJ ya Kak ya. Iya, benar. Sampai itu terlewati, oh ternyata kita sudah melewati sejauh ini, dan untuk mengawali itu ya berarti apa yang sudah kita pertahankan kemarin-kemarin harus kita pegang teguh seterusnya. Seperti itu sih. Kurang lebihnya. Luar biasa. Betul. Ininya, Mbak, perasaannya campur aduk. Campur aduk. Campur Pasti aduk banget. Sedih, senang, terus Benar. kayak semuanya sudah terbayarkan rasa lelah dan letih. Iya, benar Betul. banget. Itu PPJ-nya kalau nggak salah lama ya, kayak 6 bulan ya. 6 bulan. 5 bulan setengah. 5 bulan setengah. Betul. Dengan pelatihan yang mungkin cukup keras gitu mungkin ya Kak ya, Iya, dengan betul. materi-materi dan segala macam. Betul Kak Preti. Ya. Nah itu tadi perasaan dari Kak Novi. Mungkin kita bisa bergeser ke Kak Yasa nih. Bagaimana nih Kak perasaannya pada saat resmi dilantik? Kalau jujur saya sendiri sih merasa sangat bersyukur sekali pertama ya, karena kami sendiri tentunya telah melewati 2 tahun lebih mungkin ya, pengalaman di satuan kerja masing-masing, terus dengan berbagai dinamika, proses, serta tantangan dan hambatan yang pernah kami alami. Setelah sumpah kemarin tentunya saya pribadi sih merasa bangga banget bisa menjadi seorang jaksa, kemudian dilantik oleh Pak Jaksa Agung. Tapi di sana juga saya berpikir bahwasanya dari sumpah dan juga janji seorang jaksa yang diucapkan pada saat pelantikan itu, ini membawa konsekuensi yang sangat besar, terutama tugas, tanggung jawab, serta amanah yang dititipkan pimpinan kepada kami dalam melaksanakan tugas ataupun keseharian kami sebagai seorang jaksa nantinya di satuan kerja masing-masing. Ini juga sebenarnya campur aduk juga. Iya, pasti sih Kak. Jadi yang baru itu bukan cuman pangkat atau nama ya, tapi Kak tugas tanggung jawabnya ya Kak ya, tugas dan fungsinya. Betul sekali. Nah, kalau mengingat kembali nih Kak, perjalanan dalam mengikuti seleksi CPNS seperti tadi yang Kak Novi jelaskan, menjalani masa sebagai CPNS hingga akhirnya resmi dilantik sebagai jaksa. Bagaimana perjalanan tersebut Kak? Dari semua proses itu, fase mana yang paling menantang sekaligus paling berkesan? Mungkin bisa Siapa dulu dari nih, Kak Kak? Novi. Ya. Pokoknya kalau terkait dengan fase dari CPNS sampai PPJ ya, sampai yang terakhir kemarin kita jalani ini, sebenarnya yang paling berkesan itu semuanya berkesan, semuanya membawa arti buat kami berdua, untuk kami semuanya ya pada saat yang sudah sampai di titik ini. Tapi pastinya yang sangat berkesan di tempat pembentukan, di tempat PPPJ itu. Jadi di sana kan intensitasnya sangat tinggi dan berulang kali juga ada pengulangan-pengulangan seperti itu. Secara fisik, pengetahuan, ilmu, kita benar-benar digembleng di sana, mental juga terutama. Bagaimana nanti kita menghadapi kompleksitas sebagai seorang jaksa itu di sana. Kalau menurut saya ya, mungkin kayaknya ada perbedaan ya. Kalau saya benar-benar yang berkesan dan benar-benar membentuk diri saya sampai saya di sini, sampai pada saat seperti tadi yang disampaikan Kayase, sumpah itu benar-benar jadi hal yang benar-benar paling dalam pada saat itu. Ketika kita mengucapkan sumpah itu benar-benar kita meresapinya seperti apa, kita harus, oh berarti ini yang benar-benar kita harus jalankan. Pada saat itu kita mengulang kan apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, kita mengulangnya dengan sangat lantang. Dan saat itu juga berarti seperti istilahnya ada kontrak lah antara kami dengan Tuhan, dengan negara, dengan masyarakat. Seperti itu. Berarti tanggung jawabnya ini dunia akhirat ya Kak? Iya benar. Betul sekali. Di situ jadi kayak benar-benar paling berkesan dan sangat mengubah itu pada saat PPPJ itu sih, pembentukannya 5,5 bulan itu ya Kak? Betul. Makanya namanya pembentukan, mungkin itu kali ya, Iya, harapannya. Betul. Kalau mau diulang Kak? Cukup dikenang ya Kak? Cukup dikenang, tidak untuk diulang. Cukup dikenang. Dikenang deh kayaknya, tidak untuk diulang. Diulang. Tidak untuk diulang. Luar biasa. Semuanya kayak gitu sih Kak. Cukup dikenang Mungkin iyalah. di klub lainnya mau lah. Iya sih Kak. Kalau PPJ lagi. Oke. Iya baiklah. Kalau Kayase nih Kak, gimana nih Kak dari semua perjalanan dari CPNS sampai jadi jaksa, yang paling menantang atau yang paling berkesan? Kurang lebih sebenarnya sih kami berasal dari satuan kerja yang sama. Kemudian juga berangkat PPJ kebetulan barengan kan kita kan. Sama sih kurang lebihnya, setiap fase dari perubahan status dari CPNS ke PNS, kemudian PNS menuju pemanggilan, terus menjalani pembentukan selama kurang lebih 5 bulan lebih lah.
sebenarnya setiap fase itu memiliki kenangan yang berbeda-beda sih, baik suka maupun dukanya. Tapi yang masih belum move on ya, katakan ya, yang masih menantang dan juga saya masih belum lupa itu selama pembentukan itu juga. Karena bagi saya itu di sana tuh bukan hanya sekedar kita menimba ilmu, tapi kita dituntut secara konsisten menunjukkan sikap, menjaga stamina juga, menjaga pokoknya diajarin juga etika, perilaku kayak gimana sebetulnya menjadi seorang jaksa dan aparatur sipil negara. Dan itu nggak hanya sekali 2 kali, bahkan ketika kita merasa kayak udah merasakan capek dari pagi hingga sore melakukan pembelajaran, kita juga harus melaksanakan tugas lainnya yang ada kegiatan-kegiatan lainnya ikuti. Pun juga besoknya meskipun kita lelah, kita juga harus dituntut bersikap secara konsisten, juga mengikuti kegiatan secara konsisten seperti itu. Jadi di sana tuh benar-benar kayak kita tuh dituntut disiplin, juga melaksanakan etika dengan penuh tanggung jawab, serta tidak lupa belajar secara akademik. Jadi benar-benar menantang banget sih sebenarnya. Iya. Berarti intinya hal yang berkesan itu, banyak yang berkesan itu di PPJ ya Kak ya. Apa karena baru kali ya? Karena baru keluar kali, masih fresh kali mungkin. Iya, masih fresh. Masih terngiang-ngiang ya proses pembentukan bahkan itu bangun ya. pagi tuh kok nggak dengar trompet itu gitu. Itu yang paling sering gitu. Bahkan teman-teman kadang-kadang sekarang itu di grup itu masih ngirimin kayak ada notis trompet itu kan. Pagi-pagi itu mereka bangun ngirimin trompet. Itu masih terngiang-ngiang. jalan makan ini, kok kita harus persiapan ini gitu. Dan ada rasa kangen dong ke masa-masa itu. Kangen. Oh, apalagi sama teman-temannya ya Kak ya. Iya. Sama suasananya ya, sama teman-temannya seru kan. Iya, sama-sama kayak saling sama-sama berat tapi kayak ayo semangat. Saling support. Itulah makanya yang bikin kangen ya, makan bareng kayak gitu-gitulah. Baris bareng, jalan bareng. Ya banyak momen lah di sana. Terbiasa bangun pagi ya jadinya Kak ya. Pasti. Wajib kalau terlambat bangun kena disiplin ya. Ya pasti kena pelanggaran pasti. Tapi untungnya kita saling support. Iya sih. Benar. Saling bangunin gitu. Betul. Nah ini Kak, selama menjalani proses tersebut nih Kak, tentu kan ada banyak pelajaran yang didapat. Nah menurut Kak Novita dan Kak Yasa juga nih, pengalaman apa yang paling membentuk diri hingga siap mengemban tugas sebagai jaksa, yang paling membentuk diri nih Kak dalam PPPJ kemarin. Nah mungkin ini Kak Novi dulu deh, boleh nih Kak? Tentunya pengalaman yang paling membentuk diri itu seperti tadi yang udah kita spill di awal ya, menjaga kedisiplinan itu sih terutama dengan kegiatan yang berulang, dan tata tertibnya sebenarnya udah disampaikan di awal, peraturan-peraturannya seperti apa di awal sudah disampaikan. Jadi memang seharusnya kalau misalnya kita disiplin, sebenarnya mudah untuk mengikuti itu semua. Jadi untuk disiplin dengan aturan itu sebenarnya hal yang paling membentuk lah, gimana kita beradaptasi juga dari teman-teman yang berbagai macam latar belakang daerah, kemudian juga dipertemukan dengan karakter yang berbeda-beda. Di situ kita belajar beradaptasi dan disiplin, itu sih yang paling kayak menurut saya, oh iya juga ya, nanti kita menghadapi kompleksitas perkara, kompleksitas segalanya dari karakter-karakter perkara itu sendiri. Di situlah tempat saya kayak mulai membuka diri. Oh ini ternyata memang kita seharusnya kalau kita ngejalanin aturan yang seharusnya, aturan itu cuma satu kan, aturan itu sama aja, nggak mungkin ada berubah kecuali ada perubahan. Nah ketika kita sudah ikuti aturan itu, seharusnya sebenarnya enak aja. Oh kita harus bangun jam 4 nih, ya udah harusnya bangun jam 4 udah jadi hal yang biasa. Seperti itulah contohnya, sama dengan menghadapi teman-teman yang berbagai karakter itu. Betul. Tadi dengan berbagai suku, agama dan ras, seperti itu sih. Berarti yang paling berkesannya itu pada saat mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri, betul. Kalau dari Kak Yasa sendiri nih Kak, pengalaman apa yang paling membentuk diri hingga siap membentuk tugas sebagai jaksa, mengemban tugas sebagai jaksa? Kalau salah satu indikator yang membentuk mental dan karakter saya selama ikuti kegiatan PPPJ sendiri udah sampaikan juga sama Nopi. Salah satunya disiplin. Cuma yang memang saya rasa ya saat ini dan nanti yang mungkin akan membentuk mental serta karakter saya dalam melaksanakan penegakan hukum dimanapun nantinya adalah nilai-nilai ikhlas sih. Dimana kami selalu diajarkan di sana satu yang paling saya ingat sih sebenarnya. Kita tidak bisa memilih rekan kerja, kita tidak bisa memilih tempat kerja, dan kita tidak bisa memilih bagaimana situasi kenal kerja. Karena jujur saja kan seperti yang diketahui sendiri, tanpa hati yang ikhlas dalam melaksanakan tugas, tanpa pikiran yang tulus dalam melaksanakan tugas, tentunya tujuan dari pelaksanaan penegakan hukum itu tidak akan tercapai.
kita akan tercampur aduk masalah keinginan pribadi lah, masalah kita jauh dari keluarga lah, jauh dari rekan lah, tidak sesuai dengan culture ataupun sosial budaya di tempat baru lah. Intinya kita di sana tuh dibentuk bagaimana caranya kita ikhlas melaksanakan penegakan hukum nantinya, bagaimana kita caranya ikhlas benar-benar mengabdi kepada negara nantinya. Utama contohnya kayak tadi Nopi, kita kan di sana jauh dari keluarga, kita jauh dari ya mungkin yang memiliki pacar atau yang istri, harus tahan dulu atau gimana pertemunya segala macam, terus juga kepentingan pribadi gitu. Jadi menurut saya sih keikhlasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu merupakan modal dasar yang akan membentuk saya sih dimanapun dan kapanpun. Widih, kata-kata ini Mbak. Jadi ini ikhlas dalam pengabdian ya Kak ya? Ikhlas dalam pengabdian. Karena harus siap ditempatkan di mana saja ya Kak ya? Sekali. Luar biasa. Setuju. Disiplin tanpa apa Kak? Disiplin tanpa diawasi. Itu ada sebenarnya itu. Itu slogannya. Sudah berputar di otak kami terus. Doktrin itu. Disiplin tanpa diawasi. Disiplin tanpa diawasi. Keren luar biasa. Baiklah, tadi itu pengalaman yang paling penting ya Kak ya dalam membentuk diri hingga siap mengemban tugas sebagai jaksa. Baiklah. Salah satu tahapan penting sebelum dilantik adalah pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa atau biasa disebut dengan PPJ. Nah, selama mengikuti PPJ nih Kak, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Kak Novita dan Kak Yase? Mungkin bisa duluan dari Kak Yase nih Kak. Kalau ditanya selama PPJ yang berkesan sih, saya justru ya mungkin teman-teman merasa lega setelah pelantikan atau setelah disumpah segala macam. Tapi menurut saya yang paling berkesan di dalam lubuk hati saya sih bertemu dengan teman-teman di berbagai daerah. Saya kebetulan orangnya cenderung senang bersosialisasi. Makanya saya sangat tertarik ketika ketemu teman-teman yang di daerah, yang ditempatkan di daerah lain, dengan menceritakan bagaimana mereka dalam melaksanakan tugas. Sebelumnya kan CPNS kan, atau PNS dengan jabatan penegak penegakan hukum. Bagaimana caranya dia membantu jaksa dalam menangani perkara. Jadi kita selain sharing ngobrol tentang daerahnya bagaimana, kita juga sering men-sharing bagaimana sih ketika ada suatu permasalahan yang memang itu benar-benar teknis di lapangan, bagaimana sih teman-teman menghadapi sih. Terus kemudian yang paling saya ingat sih kalau orang Balinya bilang tuh segala segulunya. Tentunya kita jadinya di sana saya sering melakukan persembahyangan bersama sama teman-teman Hindu gitu. Ketuanya nih Kak. Ketua agama Hindunya gitu Kak. Agama Hindunya kebetulan saya dipercaya menyampaikan aspirasi teman-teman di Hindu, kayak persembahyangan. Jadi kesannya itu ya di sana sebenarnya nggak ada rasa takut-takutnya, nggak ada rasa serem-seremnya. Mungkin ya dari luar bilang pembentukan ini pelontos kepala ini, kita nggak dikasih keluar segala macam, nggak ada. Kalau udah di dalam itu bersama rekan-rekan seperjuangan, bersama teman-teman dari daerah yang notabene juga banyak dari orang-orang dari yang belum kita pernah kenal atau temui, kita sebenarnya senang-senang aja gitu. Jadi kalau saya sih lebih ke sosialnya di sana sih yang paling suka dukanya sama-sama ya Kak ya. Sama-sama. Dan privilege-nya berarti kakak-kakak ini temannya di seluruh Indonesia Mbak. Betul. Iya dong Kak ya. Dari seluruh Indonesia bersatu dalam satu tempat. Betul. Dalam satu daerah. Disatukan 5 bulan, habis itu merantau lagi. Dipisahkan lagi, berpencar lagi. Betul. Ya sih kalau udah akrab ya Kak. Iya. Nah kalau Kak Novi nih Kak, gimana nih Kak? Pengalaman paling berkesan selama PPPJ? Untuk pengalaman paling berkesannya sih sebenarnya yang saya ambil di sana itu prosesnya, tentunya prosesnya. Seperti tadi yang disampaikan Kak Yase juga benar. Jadi segala proses yang kita sampai mencapai kita pelantikan itu benar-benar berkesan semuanya. Semuanya benar-benar membentuk kita. Bahkan bisa dibilang semuanya tuh jadi momen yang bisa kita resapi dan segalanya tuh ada filosofinya tersendiri dari setiap proses itu menurut saya ya. Karena dengan kegiatan yang sebenarnya itu kegiatan yang berulang. Jadi saya spill dikit ya. Kita bangun pagi, yang beragama Islam itu harus sholat subuh, kemudian kita itu harus absen tuh Kak. Ada absennya harus Kak? absen. Sholat subuh itu harus absen. Terus kita harus sholat subuh, kemudian dilanjutkan nanti kita persiapan dulu untuk makan pagi, sarapan, kemudian apel, pembelajaran sampai sore. Di sana juga ada makan siang dan segala macam
sampai terakhir ditutup dengan apel malam. Seperti itulah sekiranya kisi-kisi dari kegiatannya ya setiap harinya. Dan di apel malam pun itu kita selalu menyanyikan lagu Bagimu Negeri nih Kak. Yang paling merinding tuh tiap malam itu. Merinding tuh. Terutama di akhir-akhir perjalanan kita mau menuju pelantikan nih, 1 bulan sebelum pelantikan, apalagi udah muncul nih, oh kita bakal penempatan di sini loh tempatnya. Lagu Bagimu Negeri tuh benar-benar merasuk ke sanubari, benar-benar merasuk ke jiwa banget loh pokoknya. Kayak satu kata per kata itu benar-benar, oh iya benar nih ketika kita udah mendaftar di CPNS pun kita udah menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk negara, betul, untuk negeri ini. Dan kita kan juga ada fakta integritas untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Kan? Jadi kayak merasuk banget tuh Bagimu Negeri ke kita, terus dengan proses tersebut juga yang menuntut kami untuk kayak saudara jadinya. Kali berarti kalau dari Kak Novi sendiri yang paling berkesan itu adalah prosesnya. Proses pembentukannya menjadi sosok orang yang disiplin mulai dari rohani dan jasmani keseluruhannya. Nah ini Kak, selama PWPJ ini tentu ada tantangan, baik secara fisik, mental maupun akademik. Nah tantangan apa nih Kak menurut Kakak yang paling berat dan bagaimana cara Kak Novita dan Kak Yasa menghadapinya? Mungkin boleh Kak Novi dulu deh. Untuk tantangan sendiri yang paling berat, jadi dengan intensitas kegiatan yang begitu tinggi ya, itu kan kita katakan tinggi ya, karena itu kita udah terjadwal dan satupun kegiatan daripada jadwal itu nggak boleh kita ada yang ke-skip sama sekali. Ketika memang harus belajar ya kita harus di ruang belajar. Ketika sarapan kita harus sama-sama kumpul di ruang makan. Nah, dengan intensitas tersebut kita itu benar-benar tantangannya itu adalah gimana caranya intensitas tinggi. Fisik pasti lelah. Udah pasti manusiawi pasti ada gitu. Betul. Walaupun kayak mungkin kalau ada rasa menyerah itu rasa menyerah tuh mungkin ada aja pasti karena lelahnya itu kan. Betul. Pasti ada. Kemudian mentalnya di sana itu benar-benar terlatih untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang tidak kita biasakan sebelumnya. Jadi kayak misalnya kita nih ngentengin nih misalnya sebelum PPJ, udahlah nanti paling fisiknya gitu-gitu aja. Bisa lah nanti pelan-pelan pasti bisa ngikutin gitu kan. Dengan hal-hal yang tidak kita biasakan tersebut tentunya pasti kita kaget tuh ada. Iya betul. Culture shock ada lah pasti. Ada gitu. banget malah. Ada banget kan. Kayak temen-temen yang kok dia gini sih, kan kita nggak biasa kayak gitu. Itu aja udah kayak beda kan. Nah disitulah tantangan terbesar, beradaptasi, bertahan, tapi tetap berkembang. Disitulah beradaptasi, bertahan dan berkembang. Tapi tetap berkembang. Dengan segala intensitas yang cukup tinggi, kegiatan yang cukup padat di sana, tetap harus bertahan dan berkembang. Jadi bukan hanya stuck di situ aja. Gitu. Itu tadi tantangan dari Kak Novi. Kalau dari Kak Yasa sendiri apa nih Kak? Waduh. Kalau bicara tantangan sih banyak banget ya, hampir semua ya. Hampir semua menantang ya Kak? Hampir semua menantang. Kalau saya sih dari segi disiplin terutama, jujur saja dari segi aturan kan seperti apa yang disampaikan oleh Nopi tadi, hal yang paling saya sulit lakukan pertama di sana itu adalah bangun pagi tentunya sebagai seorang cowok ya, yang notabene sebelumnya di sini kan ngopi malam, ayo kita ngopi, ayo kita berdiskusi gitu. Sampai sana tuh berat banget rasanya, itu kayak badan masih ketarik sama kasur itu. Tiap baru meskipun alarm 5 kali 6 kali, bahkan teman saya sampai ngomel, matiin lo alarmmu gitu. Saya juga sempat kaget juga ketika 3 hari sampai 7 hari di sana tuh bangun pagi terus segala macam, mungkin reaksi tubuh juga kaget ya. Iya, pasti sempat sakit juga awal-awal. Cuma ya saya imbangi dengan tantangan itu ya pelan-pelan itu, mengatur pola tidur, kemudian pola makan, terus kemudian mengurangi hal-hal yang menurutnya saya itu nggak ada manfaatnya, seperti ya main HP malam itu kan benar-benar mengaruhi banget ya. Susah tidur, bikin susah tidur seperti itu. Samping itu ya banyak sih sebenarnya tantangan, tapi yang menurut saya paling menantang itu ya mengikuti aturan itu yang sebelumnya kita tidak pernah diatur ya. Kayak jujur saya sendiri belum pernah melaksanakan atau mengikuti pendidikan yang benar-benar tidur dan melakukan kegiatan keseharian di satu tempat aja. Misalkan sore harus keluar segala macam, itu benar-benar menguras tenaga, pikiran dan juga
tenaga juga. Cuma ya sayangnya ya syukurnya juga saya ada rekan-rekan saya seperti Nopi yang selalu semangatin, katakan perjuangan sama-sama NTB kan, ayo loh Kak, ayo gitu. Ketika ada teman-teman juga selalu ketika saya mulai lelah, oh ya ayo lah gini nah, sekali-sekali jangan makan lah segala macam gitu. Saya ngajakin gitu, teman-teman malah yang mendukung saya, jangan gitu bro, kita sulit di sini mencari gelar jaksa, jangan sampai kita pelanggaran, jangan kita sampai kena pengurangan poin. Pun juga ini semoga keratan kita ya Nop ya, dan juga semuanya saling mengingatkan nantinya ketika tugas, jangan sampai melakukan perbuatan tercela atau semacamnya. Tetap saling mengingatkan. Ini loh nyari gelar jaksa nih loh, nyari tugas tanggung jawab jaksa nih loh. Mendapatkan ini loh setengah mati ini 5 bulan. Iya betul. Gitu. Dengan dengan peraturan-peraturan yang jadi awalnya ini kita ini ya. Benar. Jadi awalnya culture shock dulu ya Kak. Culture shock banget deh. Culture shock banget itu. Tapi ada support system lah ya teman-teman ya Kak. Untungnya ketemu dipertemukan orang-orang baik, kemudian ya pelan-pelan sih dari diri sendiri sih. Ikhlas kuncinya tadi itu. Betul sih karena 5,5 bulan itu untuk seumur hidup ya Kak. Bener. Astungkare. Serigala jaksa ya Kak. Serigala jaksa selamanya. Barangkali ada yang boleh Kak. Halo Serigala jaksa. Kasih salam dulu. Mungkin nanti gini. Oh gitu, salamnya gini. Selamat jaksa. Serigala jaksa. Berarti nanti kalau ketemu di mana nih sama Kak Yasa sama Kak Novi mungkin bisa kita. Terus selalu bakal keinget. Oh jadi nanti tinggal ngomongnya kayak gimana Kak? Salam serigala. Salam serigala gitu. Enggak sih kamu kayak gitu. Cuma ya pas setiap pose kalau misalnya foto terakhir serigala langsung. Pose wajib itu. Pose wajib. Alpha pose gitu. Oke, nanti kita foto gitu Kak. Boleh nanti di akhir video kita boleh foto dengan Baiklah, dari seluruh pengalaman selama PPJ nih Kak, nilai atau pelajaran apa yang paling ingin Kak Novita dan Kak Yasa pegang ketika nantinya bertugas di tengah masyarakat? Mungkin bisa dari Kak Yasa duluan. Kalau masalah nilai sih jujur saja saya mengambil nilai-nilai atau pesan-pesan yang disampaikan pimpinan ya. Pertama, jadilah seorang jaksa yang memiliki moral. Kemudian dalam setiap pengambilan keputusan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional, serta dalam keseharian kita dilaksanakan dengan rasa rendah hati. Karena kalau saya pribadi jujur percuma kita menjadi seorang jaksa yang pintar akan tapi tidak bermoral dan tidak berintegritas. Kalau saya sih nilai-nilai itu aja yang mungkin selalu saya akan ingat dari pesan pimpinan sih. Moral, profesional, sama rasa rendah hati ya Kak ya. Jadi pedoman buat selanjutnya ya Kak ya. Selanjutnya. Itu nilai dari Kak Yasa. Nah mungkin kalau Kak Novita gimana nih Kak pandangannya? Kalau dari saya sendiri sih nilai yang paling benar-benar saya ingin pegang teguh ya nanti sampai saya menjalani profesi saya sebagai jaksa, tentunya sama seperti yang Kak Yasa sampaikan. Kita dibentuk di sana, mungkin kurikulumnya sudah diatur oleh para pimpinan, Bapak Kabandiklat dan juga beserta jajaran itu pasti sudah mengevaluasi terlebih dahulu ya Kak ya, bagaimana sih sebelumnya dan pada saat angkatan kita nih apa yang tujuannya yang ingin dicapai. Kalau yang benar-benar paling sering disebut oleh pimpinan kami di sana, Bapak Kabandiklat pada saat itu tertuang juga di tema PPPJ kita itu profesionalisme, berintegritas dan berkapabilitas tinggi. Jadi itu benar-benar masuk ke dalam setiap kurikulum dari pembelajaran kita Kak. Apapun itu, entah PBB, entah kurikulum di kelas sampai dengan kuliah umum dan segala macamnya ya Kak ya. Segala kegiatan masuk. Jadi benar-benar yang benar-benar saya tekankan nilai yang benar-benar mau saya bawa sampai saya menjadi jaksa nanti yaitu integritas. Gimana sih nanti kita terjun ke masyarakat dengan hasil pembentukan itulah tugas kita dari angkatan Serigala Adiaksa ini. Seperti itu Kak. Jadi ya itu integritas sih Kak. Baiklah. Kalau dari Kak Novita sendiri itu yang paling ingin dipegang itu adalah integritas yang tinggi ya Kak ya di tengah-tengah masyarakat. Luar biasa. Luar biasa. Nah, nih Mbak Freti, infonya nih Mbak. Peraih Adi Adiaksa ini juga nggak cuma tahun ini Mbak. Oh gitu. Jadi ada juga dari tahun lalu juga dari Kejari Sumbawa. Jadi dari NTB ini banyak nih Mbak. Oh, berarti dari wilayah
sekejati NTB ini banyak ternyata. Banyak yang berprestasi lah Mbak. Wah, berarti bisa tepuk tangan dulu. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu sebelum kita ini menjelaskan siapakah. Iya, siapakah sebenarnya peraih Adiaksa, dan tentunya kita mengucapkan selamat ya Kak Novita sebagai peraih Adiaksa. Nah, mungkin ini Kak boleh nih Kak jelaskan apa nih Kak Adiaksa nih bagi Semeton Adiaksa. Mungkin ada yang belum tahu apa itu Adiaksa gitu Kak. Jadi untuk Adiaksa sendiri itu memang suatu penghargaan bagi yang mengikuti pendidikan pembentukan jaksa ini ya. Jadi di sana nanti ada suatu sistem penilaian dari Badiklat sendiri untuk menilai seseorang. Jadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan pada saat saya melaksanakan mengikuti seleksi dari Adiaksa sendiri, bahwa Adiaksa itu adalah penghargaan prestisius ya tentunya. Jadi untuk Adiaksa itu memang diberikan kepada siswa yang memiliki nilai tertinggi seperti itu. Jadi secara kognitif penilaiannya itu berupa akumulasi dari akademisnya seperti apa. Kemudian yang perlu dipegang teguh di sana adalah penilaiannya pun dari kedisiplinan dan juga kesehatan ya kayak dari kesehatan. Salah satu indikatornya ya, beberapa indikator yang harus benar-benar dicapai ketika menginginkan prestasi tersebut gitu. Luar biasa. Nah, menurut Kak Novita nih Kak, sebelum lebih lanjut lagi, apa arti penghargaan tersebut bagi Kak Novita secara pribadi? Dan apakah penghargaan ini menjadi motivasi tambahan nih Kak untuk Kakak, atau justru menghadirkan tanggung jawab yang lebih besar saat mulai tugasnya? Sebenarnya penghargaan itu artinya sebenarnya gini, ketika saya mendapatkan penghargaan tersebut, saya ucap syukur berkali-kali itu karena yang pertama ada di pikiran saya itu pasti orang tua saya, pasti doa dari mereka nih yang bisa membuat saya berada sampai di titik itu gitu loh, sampai ketika itu yudisium ya. Yudisium. Jadi kita mengikuti beberapa seleksi sampai akhirnya ditetapkan ada 10 besar terbaik, dan pada saat 10 besar terbaik pun itu ditentukannya pada saat yudisium di H-1 penutupan. Ya, pelantikan. Nah, di situ barulah kita tahu, oh ternyata dari hasil seleksi kemarin ada yang terbaik 1, 2 sampai 10. Iya. Nah, di situ yang ketika terbesit di hati saya ya pada saat itu, sekuat itu ternyata doa dari orang tua saya sampai menembus saya sampai di titik itu gitu loh. Karena perjalanannya tidak mudah gitu Kak. Perjalanannya tidak mudah untuk tetap bertahan dengan apa ya yang tadi kami sampaikan, kegiatan-kegiatan itu, apalagi untuk menjaga konsisten kita untuk terus belajar. Itu tentunya pasti sulit kan. Iya benar. Kemudian tadi ditanya apakah ada motivasi dan juga tanggung jawab. Iya. Sangat pasti. Sangat pasti iya. Jadi jawabannya iya, tentu iya. Bahkan pada saat yudisium pun pada saat itu benar-benar disebutkan secara khusus oleh Bapak Kabandiklat. Jadi Saudara Kak Novita seperti itu ya. Sampaikan, Saudara Kak Novita Dianti, Anda di sini mendapat gelar ini itu bukan hal yang bukan sekedar piagam penghargaan untuk Anda. Itu benar-benar merasuk banget juga ke saya selain sumpah ya. Jadi di sana tugas kamu mengemban amanah tersebut adalah bagaimana kamu bisa menjaga agar angkatanmu itu. Angkatan ya Kak. Agar angkatanmu bisa menjaga nilai-nilai yang diberikan pada saat PPPJ. Itu salah satunya itu. Jadi benar-benar saya pegang teguh, oh tanggung jawab ini besar nih. Iya benar. Ada di pundak saya tuh tanggung jawab besar, bukan hanya sekedar oh saya udah bisa nih mencapai ini, udah selesai nih, waktunya saya belajar sudah selesai, semua sudah saya dapatkan, nilai sudah saya dapatkan, dan hasil sudah saya dapatkan. Itu bukan itu. Dan motivasi apa? Jadi menurut saya motivasi yang paling pada saat disampaikan itu ada nge-lag sedikit ya kayak waktu itu. Siapa nih yang dipanggil? Karena antara tiga itu kita nggak tahu kan siapa yang peraih satunya. Bahkan kita kan bertiga itu saya cewek, terus yang kedua putra-putra, cowok-cowok dua dari. Bahkan kayak yang kamu lah yang jadi kayak saling kamu aja yang jadi, enggak kamu aja, saling nunjuk-nunjuk gitu. Soalnya kita tiga besar kayak udah
ya udahlah, ikhlas nanti lulus kita iya. mau melakukan ini, yang penting pada saat seleksi kita nggak malu-maluin gitu aja pada saat itu di depan para pimpinan itu kan. Yang penting kita belajar itulah Nov gitu. Ya udah, kita bahkan saling motivasi tuh antara kita, nggak ada kayak apa ya, kompetitifnya tuh udah nggak ada lagi justru, tapi kita mau menunjukkan ini hasil dari pembentukan kami di sini selama di sini, jangan sampai malu-maluin lah minimal gitu ya, karena kita kan membawa nama Badiklat pada saat itu kan. Jadi motivasi saya pada saat itu adalah berarti ini ada standar, ada standar untuk diri saya, dan gimana saya mempertahankan standar itu, bahkan meningkatkan. Kalau standar saya aja udah di titik itu, harusnya kan selama saya menjadi jaksa nantinya minimal seperti itu, bahkan harus meningkatkan, apalagi tanggung jawab saya ada di angkatan saya. Itu sih Kak. Jadi kalau tanggung jawab tentu sangat besar. Karena Kak Novita ini akan menjadi role model bagi jaksa-jaksa yang lain. Ditambahin lagi kalimatnya. Betul, role model. Karena betul ini Kak. nanti akan menjadi panutan bagi teman-teman seangkatannya. Betul, malahan perjalanan besar itu baru dimulai ya Kak. Betul Kak, betul. Itulah. Dan we go baru kayak gitu. Dan mendapatkan peringkat itu tersebut juga menjadi motivasi besar ya buat Kak Novita agar tetap mempertahankan gelar tersebut, atau kalau bisa meningkatkan lagi. Betul, karena sepanjang karir akan diingat, wah ini yang Adiaksa gitu Kak. Kamu Novita yang kemarin dapat gelar ini ya pasti. Baiklah, itu tadi kesan Kak Novita karena mendapatkan gelar tersebut ya Kak ya. Kabarnya Kak Novita ini ditempatkan di Tangerang Selatan ya Kak ya. Betul. Tadi kita ngobrol-ngobrol dikit-dikit ya Kak ya. Ngobrol dikit. Nah, ini saya mau nanya nih Kak. Kak Novita kan mendapatkan penempatan pertama di Tangerang Selatan. Betul. Bagaimana perasaan Kakak ketika mengetahui penugasan tersebut, dan apa harapan yang ingin diwujudkan selama bertugas di Satker yang sudah dipilih Kak? Oke, untuk mohon izin Bapak Kajari Tangerang Selatan. Boleh Kak langsung. Jadi mungkin kami kan mungkin ya sama ya seperti yang lain, pasti ketika dapat buka SK kemudian dapatnya di mana, kita saling sharing kan teman-teman. Jauh ya di sini ya di situ gitu kan kita kan. Nah, ketika saat itu juga kan pasti kita akan memprofiling juga nih tempat kita seperti apa, menganalisa juga di sana apa yang harus kita adaptasikan gitu kan. Apa sih dari kita yang awalnya seperti ini, kemudian di sana apa perubahan-perubahan lingkungannya seperti apa. Nah, setelah saya mulai mencoba mencari dulu di Tangerang Selatan itu lumayan padat. Iya benar. Perkaranya pun beragam dan kompleks. Beragam dan kompleks. Jadi di sana benar-benar pastinya dengan seperti itu saya excited. Saya excited masih kayak panas-panasnya. Iya, apalagi gitu kan. Wah, kemarin baru nih kita belajar tentang KUHP baru, KUHP baru. Bisa nggak ya kita implementasi di sana? Pasti excitednya itu, kayak tertantangnya pasti masih semangatnya seperti Kak Fetty sama Kak Firna sampaikan barusan, semangatnya fresh from the oven ya kan. Iya, betul. Kayak wah, dari kemarin kita ada praktik-praktiknya juga ya Kak ya. Ada praktiknya. 2 bulan ya kalau ada 2 bulan kita praktik, kemudian laboratorium. Di situ. Nah, ntar kalau kita udah nerima SPDP nih Kak, gimana tuh cara kita implementasikan hasil belajar kita. Excitednya di situ sih. Iya sih. Excitednya ke lingkungan yang baru juga. Terus juga udah siap nih Kak menegakkan keadilan. Gimana nanti kakak-kakak ini menerapkan ilmunya di Satker yang baru. Amin. Mohon doanya ya Kak ya. Pasti sukses sih Kak. Doa yang terbaik sih dari kita. Betul. Dan boleh nih untuk Kak Yasa. Nah, tadi kita dengar nih Kakak dapat penempatan pertama di Maluku Utara. Yang mana nih cukup jauh ya Kak dari asalnya Kakak kan dari Bali. Benar. Nah, apa nih Kak, apa yang Kak Yasa rasakan ketika mengetahui penempatan tersebut nih Kak, waktu buka, wah ternyata di Maluku Utara. Perasaan Kakak gimana? Kalau dari perasaan pribadi sih jujur ya pasti kaget tentunya. Ini di mana ini? Berpikir-pikir ini di mana? Mau nanya samping ya, mau lihat api juga nggak bawa HP kan waktu saat pelantikan kan bertugas. Bingung juga ini. Tapi cerita uniknya itu ketika dapat SK sebenarnya saya sempat
mengatakan kepada ibu saya, nanti Bu izin ibu yang buka SK-nya. Iya. Gitu. Jadi kebetulan teman-teman udah ada yang buka. Oh, dapat di mana? Tapi saya jujur nggak mau buka SK dulu karena saya mikir dari dulu SK itu juga hal-hal penting ya. Maksudnya kayak pengumuman selalu saya buka sendiri. Mungkin kalau ini dibuka oleh seorang ibu, ini ada rezekinya mungkin. Baik, mungkin rezekinya dalam bentuk jodoh, mungkin nggak tahu sih juga ya. Oh, sematan Adiaksa dimanapun berada masih single, masih di single. Ataupun rezekinya ada kebahagiaan atau apa, Kebahagiaan. nggak tahu ya. Makanya ketika dibuka sama ibu, Halmahera Tengah. Waduh, di mana ini? Di mana ini? Tapi saya sudah siap sebelumnya karena sebelum-sebelumnya yang seperti yang saya sampaikan tadi, di sana kita memang dibentuk menjadi seorang karakter penegak hukum yang tangguh, ikhlas dan juga siap mengabdi di mana saja. Modal dasar itulah yang saya jadikan bahwa apapun hasil SK ini, saya tetap mengacu pada prinsip bahwa semoga meskipun menurut saya tempat yang jauh mungkin yang seperti katakan Firna tadi itu selalu ada rezekinya, baik itu dalam bentuk kenyamanan dalam bekerja, selalu diberikan kesehatan di sana. Kemudian mungkin jadi jodoh atau semacam lah. Betul, karena rezeki banyak bentuknya ya Kak. Betul. Banyak bentuknya. Jadi itu sih kalau saya sih sangat kaget sih iya, cuma ada satu lagu nih. Apa itu Kak? Yang paling ingat. Sempat ragu juga. Waktu melihat Halmahera tuh, ragu di mana ini ya? Ragu juga. Cuma barusannya setelah pelantikan itu jadi Bapak Kaban Diklat, izin Pak. Beliau membuat lagu untuk angkatan kami, judulnya Adiaksa Masa Depan, dan itu benar-benar kalau dinyanyikan dengan penuh benar-benar nikmat, mengena di hati. kena banget itu. Itu benar-benar lagu tuh dalam banget ini ya. Di sana Alasan tuh kami berangkat ya. Betul. Alasan memutuskan dari lirik untuk itu. Iya, siap gitu ketika ya. kita ragu kita harus ingat kembali alasan kita memulainya, alasan kita berangkat. Rapnya gimana, Nop? Boleh kak ini Kak satu lagu Kak. Boleh di-spill nggak nih Kak? Satu rap aja nih Kak. Nggak jago nyanyi masalahnya. Nggak apa-apa Kak. Bareng dong, bareng. Iya, bareng. Pernah nyanyi nih jadi apa Oke, ya? Sematan Adiaksa, mari kita saksikan duet mau persembahan dua serigala. Oke. Waktu dan tempat kami persilahkan. Satu. Dikit aja ya. Ya, siap. Nanti Boleh ya? diedit dikit kalau suaranya gitu. Siap. Editor gampang nggak? Gini, untuk lirik pas refnya, Kami Adiaksa masa depan menjaga amanah keadilan untuk rakyat dan Indonesia. Kami mengabdi selamanya. Ada gitu, ada pokoknya untuk rakyat dan Indonesia. Terngiang-ngiang loh. Benar-benar ditekan. Oh, iya. diulang-ulang itu meresap itu nyanyian Ini awalnya aja masih bergetar Kak suara saya nyanyiin itu. Merinding ya. diresapi nyanyi itu kan dihayati itu Lirik per liriknya itu Ada makna luar dalamnya. biasa ya. Pak Kaban Diklat itu menciptakan sebuah lagu. Filosofis banget ya Kak ya. Benar. Dia emang Atau mungkin karena kita masih ada di proses itu kali ya. Iya. Jadi kayak ngena banget loh Iya. beneran. Awalnya kayak ini lagu apa, pas denger dua kali, kedua kayak ya ampun, semua itu pada nangis Kak. Pas kita nyanyikan, ayo kita ini kan kita persembahkan pada saat pelantikan ya. Kita persembahkan pelantikan, kita itu. nyanyi ya di situ, benar-benar rilis pertama kali ke masyarakat. Jadi kayak wah, ternyata benar ya alasan kita berangkat. Ingat alasan kalian tuh berangkat tuh apa? Ada mata yang penuh percaya ke kalian, kayak gitu. Ada banyak mata, ada wah itu sih kayak Merinding nih, udah. merasuk banget benar-benar. coba nanti kalian denger ya, coba lagunya tuh. Nanti coba kita cari di ini Mbak. Ada di YouTube nggak sih? Ada di YouTube. Judulnya itu Adiaksa Masa Depan ya, Nop ya? Adiaksa Masa Depan. Itu bukan lagu buat angkatan kami aja, tapi semua. Oke. Nanti sebelum tidur kita dengerin terus ya Kak. Boleh. Kita jadi terngiang juga ya. Biar lebih semangat. Gitu loh. Baik, kalau tadi kan Kak Yase itu ditempatkannya di Maluku Utara nih ya Kak ya. Bagaimana nih Kak kesiapan Kak Yase untuk beradaptasi dengan lingkungan, budaya dan tantangan baru di daerah penugasan? Apa kontribusi yang ingin Kak Yase berikan selama bertugas di Maluku Utara? Siap. Baik, kalau hal yang saya persiapkan sih tentunya kondisi yang pertama ya, kondisi kesehatan badan, apalagi sebelumnya memang wilayah tersebut
Belum saya pernah tahu bagaimana sih keadaannya di sana. Dan juga kemarin juga pernah menghubungi, saya kan udah pernah menghubungi rekan-rekan atau senior yang mungkin punya teman di sana, mungkin untuk mempersiapkan saya penempatan di sana atau tugas di sana nanti. Pun juga dari segi sosialisasi nantinya sih, hal yang pertama saya lakukan tentunya di sana tuh saya akan lebih rendah hati kepada setiap orang. Kemudian juga saya akan selalu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan senior yang udah duluan di sana, sehingga saya beradaptasi dan mempelajari budaya di sana itu lebih cepat. Sehingga saya mempunyai modal dasar bagaimana nantinya melaksanakan tugas dan bagaimana nantinya mengambil suatu keputusan dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang jaksa terhadap penegakan hukum di wilayah Maluku Utara tersebut. Kalau inovasi sih belum ya nantinya. Mungkin inovasi mungkin yang saya pernah laksanakan di Kejaksaan Negeri Mataram yang sekiranya bisa diterapkan di Satker yang baru, bisa diadopsi dengan Satker yang baru dengan melihat berbagai hambatan dan tantangannya nanti. Mungkin inovasi tidak jauh-jauh dari sana lah yang saya bawa nanti. Iya, diawali dengan beradaptasi dulu ya Kak. Kita tahu lingkungan kantornya, terus apa nih Kak inovasinya ke depannya? Diterapkan juga kan. Kemudian ada gebrakan-gebrakan baru ya dari Kak Yasa di Halmahera Tengah tadi ya Kak? Halmahera Tengah. Halmahera Tengah. Mohon izin Kajari, Ibu Kajari, Bapak Kajari. Mohon izin perpimpinan. Baiklah, tadi itu dari Kak Yasa gimana mempersiapkan diri untuk beradaptasi di Satker yang baru. Betul. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Menurut Kak Novita dan Kak Yasa, seperti apa sosok jaksa yang ideal di tengah harapan masyarakat saat ini? Mungkin bisa dari Kak Novita dulu, Kak. Oke, untuk sosok jaksa yang ideal, tentunya semua berangkat dari kita tidak menutup kemungkinan bahwa jaksa perlu ilmu, itu pasti. Jadi latar belakang kita yang udah paling utama banget ya Kak ya, kalau kita mau masuk jadi jaksa harus sarjana hukum. Itu menjadi patokan paling dasar untuk menjadi seorang jaksa. Tentunya bukan hanya sekedar gelar. Jadi di sana bagaimana kita menerapkan ilmu itu dengan perubahan-perubahan yang ada. Makanya kita kan saat ini kemarin digembleng dengan transformasi hukum yang ada. Jadi di sana benar-benar bukan hanya sekedar mengasah ilmu, tapi menerapkannya nanti ketika kita sudah menjajaki profesi tersebut yang benar-benar. Tapi seperti yang tadi disampaikan Kak Yasa juga, dan berkali-kali tidak hanya sekali Pak Jaksa Agung menyampaikan bahwa beliau para pimpinan tidak membutuhkan jaksa yang pintar, tetapi tidak berintegritas. Jadi yang dibutuhkan adalah jaksa yang pintar dan juga berintegritas. Itu yang sulit untuk didapatkan. Jadi menurut kami itu benar-benar juga menjadi patokan buat kami, acuan buat kami. Gimana sih menciptakan membentuk diri kita menjadi jaksa yang pintar tapi tetap berintegritas. Karena jaksa yang pintar itu banyak, tapi jaksa yang pintar dan berintegritas itulah yang sulit. Yang langka. Seperti itu Kak. Berarti harus ini ya kayak sesuai perintah Jaksa Agung untuk menjadi jaksa yang pintar dan berintegritas. Betul Kak. Oke. Itu dari Kak Novita tadi harus menjadi jaksa yang pintar dan berintegritas. Kalau dari Kak Yasa sendiri nih Kak, seperti apa sosok jaksa yang ideal di tengah harapan masyarakat saat ini? Ya sebenarnya apa yang tadi disampaikan Novita itu saya juga tidak jauh-jauh dari sana. Jadi intinya itu seorang jaksa itu tidak hanya harus mempunyai kemampuan secara akademik yang bagus, khususnya di bidang hukum ya, di kalian hukum ya, tapi juga dalam artian di sini tuntutan dari institusi sendiri, tentunya yang berapa kali juga disampaikan dan ditekankan oleh pimpinan kita, gunakanlah empatimu, gunakanlah nuranimu dalam menegakkan hukum. Jadi kalau menurut saya pribadi sih jaksa yang ideal, baik di masa sekarang atau di masa mendatang, itu tidak jauh-jauh dari jaksa yang memiliki profesionalitas dalam menegakkan hukum, juga mengandalkan nurani, dan tentunya tidak jauh-jauh dari moral terkait dengan pertanggungjawaban dia dan nantinya di dunia akhirat. Karena kalau misalkan jaksa itu hanya mengandalkan akademisnya saja dan hanya mengejar sisi kepastian daripada hukum itu, tapi dia mengorbankan nilai dari kebermanfaatan dan juga keadilan, tentunya hal tersebut tidak akan dirasakan penegakan hukum oleh masyarakat. Saya kira sih itu harus seimbang semuanya, dari segi akademis, moral, dan juga penegakan hukum itu harus juga menggunakan nurani, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung juga ya, Not. Betul. Baik.
berarti selain berintegritas juga harus bermoral dan hati nurani. Berhati nurani. Wah. Karena ini tidak ada di buku. doktrinya ini memang benar-benar luar biasa ya Kak. Iya. Untuk Bener. saya yang sedang PPJ. Benar. Betul. Dan mudah-mudahan harapannya akan dilaksanakan seperti itu ya Kak, saat penempatan. Oh, doanya semuanya. Nah, lanjut nih Kak, kita ke segmen berikutnya. Nah, ini banyak anak muda saat ini yang mungkin cita-citanya sama kayak kakak-kakak semua, pengen jadi jaksa. Dari kuliah mungkin udah ditanyain pengen apa? Pengen jaksa. Pengen jadi jaksa. Nah, berdasarkan pengalaman Kakak nih dari CPNS sampai PPPJ. Nah, menurut Kakak, apa nih Kak yang perlu dipersiapkan sejak dini seperti itu? Biar teman-teman kita mungkin mau jadi jaksa jadi ada bayangan. Ada apa nih Kak yang perlu dipersiapkan? Mungkin dari Kak Yasa dulu deh. Aduh, kalau bicara masalah apa yang perlu disiapkan sih balik ke diri sendiri ya. Cuma dari pengalaman-pengalaman yang pernah atau telah saya lewati sendiri sih, yang pertama pastinya seperti saya disampaikan oleh Novita tadi, pertama pemahaman hukum itu diperdalam. Kalau ada kesempatan membaca, ya bacalah literasi hukum, biar kayak bahasanya juga pemahaman tentang hukum itu banyak, baik dari segi teoritis maupun peraturan undang-undangan. Kalau untuk dari segi fisik dan mental sih itu yang paling utama juga seharusnya dipersiapkan, karena kan kalau mau jadi jaksa itu kan harus daftar dulu di CPNS dulu. Itu ada syaratnya itu. Nanti syaratnya itu bisa dipantau di Biro P Kejaksaan, biasanya ngasih ya. Nanti kalau ada bukaan itu ada syaratnya itu. Kalian bisa sharing atau tanya-tanya ke senior atau punya mungkin saudara yang udah gabung kejaksaan, syarat menjadi jaksa apa sih gitu. Terus juga harus dipersiapkan secara mental. Dan mungkin yang terakhir yang harus dipersiapkan tentunya sih lebih kepada bagaimana keikhlasan itu saya sendiri sih. Ingat, jangan sampai pernah mengeluh, jangan sampai pernah membicarakan hal-hal yang sifatnya, saya ditempatkan di sini, saya kerja enak, jangan sampai kayak gitu. Itu harus benar-benar dipahami bahwa nantinya ketika menjadi jaksa jangan hanya pengen jadi pakai seragamnya keren di medsos atau apa. Ingat, konsekuensi kita adalah mengabdi kepada negara. Iya. Dan bersedia ditempatkan di mana saja. Betul. Jadi bukan cuman bajunya aja nih yang cakep ya Kak, tapi tanggung jawabnya. Benar. Jadi buat Semoton Adiaksa nih yang bercita-cita untuk jadi jaksa, kalian harus mempersiapkan itu pemahaman hukumnya yang banyak ya Kak ya, dan juga harus mempersiapkan fisik dan mental juga. Betul sekali. Dan yang paling penting itu ikhlas. Harus ikhlas. Kalau udah mau jadi jaksa itu harus ikhlas pertama. Betul. Dan jangan ketinggalan ini berita-berita dari Biro Pek ya, dari selesai administrasinya. Nah, itu dari. Baiklah, kalau dari Kak Novita sendiri gimana nih Kak? Apa saja yang perlu dipersiapkan sejak dini nih Kak? Iya. Jadi untuk teman-teman ya, mungkin yang menginginkan mau ada cita-cita untuk menjadi jaksa, atau mungkin yang saat ini udah CPNS kejaksaan atau PNS tapi belum ada panggilan untuk BPJ ya gitu. Jadi yang harus dipersiapkan tadi sebenarnya saya mengulang juga apa yang disampaikan sama Kak Yasa juga. Yang pertama adalah pemahaman hukum. Jadi kita yang kita harapkan adalah masuklah dengan niat untuk belajar dan siap berproses itu dulu. Jadi jangan nanti jadi jaksa ini nanti yang kita dapetin ini nih udah ngelihatnya gimana sih. Kita kalau pakai seragam jaksa pasti keren banget nih, pulang ke rumah jangan itu doang. Jangan itu doang yang dibahas. Jadi pertama buang jauh-jauh lah pemikiran itu. Karena untuk keren-kerenan tuh menurut saya sih enggak ya. Itu nomor kesekian lah. Mungkin kebanggaan tersendiri itu pasti ada, namanya kita pakai baju yang kita korbankan ini untuk mendapatkannya tuh pasti ada. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita di sini untuk niat belajar dan siap untuk berproses itu perlu. Terus juga terkait pelajarannya apa, contohnya inilah pidana, hukum acara pidana, itu core-nya seorang jaksa banget. Benar-benar kalau mau jadi jaksa ya udah tekanin di situ juga. Jadi belajarnya bukan, kan ada nih orang-orang yang kayak saya fokusnya di sini, konsentrasi di sini. Belajar hukum itu semuanya harus memang. Bahkan kita ketika seorang jaksa juga ketika PPJ kemarin semuanya kayak bahkan pidana militer, BPA, pengawasan, semua lini lah intinya, semua kita pelajari.
Bahkan ada yang harusnya itu kemarin analis forensik digital ya yang belajar, tapi kita diajarkan di sana. Setidaknya kita tahu. Iya, benar. Karena transformasi KUHP baru dan KUHP baru itu benar-benar sangat menuntut kita belajar atau mengimplementasikan hal yang baru di situ. Tantangan terbesarnya adalah juga kita ini menghadapi, selain daripada transformasi hukumnya sendiri, transformasi penegakan hukumnya, kita menghadapi ada artificial intelligence. Jangan kita sampai mengesampingkan itu. Kita boleh berteman dengan AI itu membantu, tapi kita harus juga meningkatkan literasi kita. Mana nih yang seharusnya kita pegang teguh? Yang kita pegang teguh pasti kan teori-teori dari yang sudah ada. Betul. Jadi kita walaupun kita membaca AI, kita berteman dengan AI, tambahannya kita tahu, oh ini salah dari AI, tidak seperti itu harusnya. Dikontrol juga Bu ya. Dikontrol juga. Benar. Di situ juga kita belajar. Makanya kemarin kita tidak boleh ya kayak ada penggunaan AI itu tidak boleh. Di sana tidak boleh. Bawa laptop, itu penggunaan medsos, IA itu kita dilarang. Iya, jadi dilarang. Jadi udah pasti kita nggak boleh juga harus melek juga kan. Ada itu di antara kehidupan kita itu nggak boleh juga menutup itu. Pasti bertemanlah dengan AI itu, tapi kita juga tetap harus belajar. Jadi kita tahu nih, oh ini benar, ini salah. Kita punya kontrol diri sendiri. Itu sih yang harus dipersiapkan. Dan juga pasti kesehatan ya. Kesehatan fisik dan juga mental seperti yang kayak saya sampaikan tadi. Itu penting banget semuanya. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya pada intinya itu jaksa itu tidak boleh berhenti belajar ya Kak. Betul. Nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Iya. Karena dunia hukum itu kan banyak ya tentunya ya. Setiap masa, setiap zaman, setiap tempat itu berbeda-beda. Kita terus belajar dimanapun. Iya. Dari berbagai perkara juga ya Kak. Iya. Makanya ada sebutan kayak kita tuh harus lebih pintar dari orang yang bermasalah. Betul. Kita tuh harus pintar dari semuanya. Betul. Jadi anak muda ini harus punya niat belajar dan berproses nih. Niat belajar dan siap berproses. Contohnya kayak rekan saya ini. Semuanya dong. Semuanya Serigala dia setangguh nih. Serigala. Masih nonton kan Kak ini? Masih nonton dong. Serigala dia setangguh. Serigala dia setangguh Kak. Boleh deh. Iya, tadi kita sudah banyak sekali mendengar nih Mbak ya, kesan-kesan kakak-kakak ini nih selama mengikuti PPJ, gimana kerasnya disiplinnya, gimana peraturan yang harus diikutin. Nah, dari semua perjalanan itu nih Kak, apa sih tips dari Kak Novita dan Kak Yase untuk tetap menjaga semangat, konsistensi belajar dan mental selama menghadapi proses seleksi yang panjang tersebut? Mungkin bisa dari Kak Yase dulu Kak. Aduh, kalau bicara masalah itu sih sebenarnya balik ke diri sendiri ya. Jujur saya, hal yang pertama saya tumbuhkan dari semangat saya belajar itu sebenarnya awal-awal juga kendor juga gitu loh, dengan tekanan dan juga hal pertama yang saya ikuti. Cuma saya meyakini suatu doktrin di mana kesempatan ini tidak datang dua kali. Kemudian tidak ada yang namanya keberuntungan. Keberuntungan adalah saya berbicara tentang menjadi seorang jaksa ya. Tidak ada namanya seorang jaksa itu beruntung. Bapak Kabandiklat juga menekankan sekali, tidak ada seorang calon jaksa yang masuk ke Badan Diklat dengan tidak semangat, dengan tidak mau ada niatan belajar dan mau proses, itu keluarnya di jaksa. Makanya saya selalu berpegang teguh pada doktrin yang menyatakan bahwa tidak ada suatu keberuntungan, tapi adalah keberuntungan itu muncul ketika suatu kesempatan dengan kemampuan. Ketika kesempatan PPPJ ini datang, berarti saya harus mempersiapkan kemampuan saya. Meskipun itu lelah, meskipun itu jujur menguras semuanya, saya selalu jadikan motivasi jaksa menjadi jaksa yang hebat itu sebagai semangat. Kalau saya sih itu yang selalu membakar semangat saya, persiapkan kemampuan dan juga ada momen di balik itu. Betul, luar biasa ya Kak. Itu jadi tipsnya bertahan 5,5 bulan ini Kak. Bertahan untuk tetap menjaga semangat dan konsistensinya dalam belajar dan kewarasan. Kalau kita tarik kesimpulan nih Mbak, kakak-kakak ini untuk menjaga tetap semangat itu memotivasi diri sendiri ya. Betul. Saling motivasi juga. Saling motivasi juga. Mencoba bertahan ya Kakak. Sebentar lagi kok. Iya benar. Nah itu dari Kak Yasa. Kalau dari Kak Novi?
Kurang lebih sama, sama kayak juga. Ya, memotivasi diri sendiri itu poinnya itu benar. Jadi kalau dari saya sih, tips dari saya sendiri ini mungkin secara pribadi ya. Saya tuh nggak pernah menghitung, oh nih masih berapa lama lagi sih, masih berapa hari lagi. Tapi enggak, saya tuh membuat kayak semacam poin-poin yang harus saya kerjakan. Pokoknya hal-hal ini hari ini harus selesai. Jadi dengan kayak gitu saya kayak masih lama, kok masih lama, kok masih berat, itu enggak. Yang penting kayak dari daftar apa yang harus saya kerjakan hari ini tuh pokoknya yang ini harus selesai hari ini. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi motivasi saya tuh itu. Jadi nggak ada kayak misalnya kayak ngerasa berat ya, masih lama, masih ini, enggak, karena kita enjoy juga, mungkin karena juga kita saling semangat ya antara teman-teman ya. Itulah salah satunya semangat dari teman-teman itu juga yang bikin kita, bahkan di akhir-akhir itu Kak, ini jujur aja ya, bahkan di akhir-akhir sebelum pelantikan, seminggu 2 minggu sebelum pelantikan, kayak saya liatin tuh satu persatu muka siswa. Saya liatin, bentar lagi nggak ngelihat kelucuan dia lagi, nggak ngeliatin kayak asbun-asbunnya mereka, nggak ngeliatin kayak mereka yang suka kayak nyeleneh kayak gitu. Saya kayak, ya ampun udah nih segini doang. Apa kayak gitu tuh muncul kayak, ini ntar lagi udah nih beres nih, ya kan? Padahal kayak dibilang berat, tapi ternyata kita ya udah dengan hal-hal yang sudah berulang kali kita kerjakan dan ternyata kita bisa di titik itu sambil enjoy, tetap berteman, nambah teman. Itu sih yang support sistem terbesar teman-teman di sana itu benar-benar luar biasa. Berarti kalau dari Kak Novita ini ya menjalani aja setiap prosesnya tanpa harus menghitung ternyata tinggal 2 bulan lagi, karena itu yang bikin kita jadi kayak berasa lama ya. Betul. Berasa lama. Ini kok lama banget, perasaan saya udah sekian bulan kok nggak berhenti. Artinya enjoy the process Kak. Enjoy the moment. Kayak saya juga gitu kan. Udah kemarin sebenarnya sempat dikasih tahu sama teman-teman sebelumnya karena senior sebelumnya, nanti lu bikin aja gini kalender sebelum hamil sebulan gitu. Setiap hari dicoret gitu katanya kan. Cuma kayak gini mikir ini bakal jadi beban banget nih. Lebih baik kan aku manfaatin waktunya buat ini lagi bentar aja loh kita. Ini lagi sedikit lagi loh waktu kita bersama loh sebelum disebar seluruh Indonesia kan. Jadinya kita sering bersosialisasi. Malah jujur benar kata Novita, kita tuh di akhir itu baru merasa ini bentar lagi nih. Boleh nggak extend seminggu lagi gak sih? Tapi dengan mengingat lagi makan gitu loh, baris sering cetehan gitu. Ini paling sering banget nih celotehan di grup. Di grup. Kebetulan juga Kabid Humas di Senat. Senat. Siswa paling terkenal lah. Karena Humas, jadi harus nge-share info kan. Tapi beda-beda sih Kak, semua orang cara ada tadi yang dengan cara dia nyilang satu hari itu buat mereka semangat tuh ada. Tapi ada juga yang dengan cara yang berbeda-beda. Itu sih. Luar biasa. Karena balik lagi tadi teman-teman juga pada support ya Kak ya, satu sama lain. Itu sih lebih solidaritasnya tinggi. Gila si Serigala Diaksa. Oke, wah tadi kita sudah cukup banyak sekali ya Mbak ya. Panjang lebar. Mungkin boleh minum dulu. Boleh minum dulu nih Kak. Takut udah terlalu membara. Semangat nih Kak kalau ngomongin PPJ. Karena flashback lagi ya Kak. Kangen sih tapi. Kangen trompet. Trompet pagi, trompet siang, trompet sore. Itu penanda apa tuh Kak trompet tuh? Berkumpul biasanya segera harus segera sholat, harus segera makan. Harus segera ditandai dengan trompet itu ya. Kadang kan kita kan karena nggak pegang HP ya. Jadi kayak penandanya ini kita harus ini bergeser ke kegiatan selanjutnya gitu. Kegiatan lainnya itu pakai trompet, ada pengarahan juga. Senyum-senyum terus nih Kak. Masih teringat ya. Masih flashback banget. Benar. Pagi itu ada yang ngerim kayak harusnya ada tuh film tentang PPJ itu harusnya ada tuh. Betul. Nanti kita bikin ya mungkin ya. Iya. Vlognya gitu Kak. Nah, baiklah Mbak Preti. Tadi dari perbincangan panjang kali lebar kita hari ini kita bisa melihat nih Kak bahwa dalam menjadi jaksa itu tidak hanya soal berhasil melewati seleksi atau mengenakan toga dan atribut jabatan saja. Tentunya ada proses panjang, perjuangan, pengorbanan dan pembentukan karakter yang harus dilalui sejak masa CPNS hingga pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa. Betul sekali nih Mbak Firna.
dari cerita Kak Novita dan Kak Yaksa juga kita belajar bahwa PPJ bukan hanya tempat untuk menimba ilmu hukum seperti KUHP, KUHAP maupun teknis penanganan perkara, tetapi juga tempat disiplin, integritas, keikhlasan seperti yang tadi Kak Yasa tekankan, moral, profesionalisme serta tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Dan kita juga diingatkan bahwa sumpah jabatan seorang jaksa itu bukan hanya sekedar seremonial, melainkan sebuah amanah yang besar yang harus dijaga sepanjang pengabdian. Sebagaimana yang disampaikan tadi, terdapat tanggung jawab dan tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan institusi dan masyarakat, namun juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya, dan balik lagi tadi seperti yang Kak Novita bilang, dan yang tidak kalah penting itu menjadi jaksa yang ideal itu bukan hanya tentang menjadi yang paling pintar, tetapi juga tentang menjaga empati, nurani dan kerendahan hati beserta dengan integritas dan moral dalam setiap langkah penegakan hukum. Dan tentunya perjalanan Kak Novita yang meraih predikat Adi Yaksa maupun semangat Kak Yasa yang siap mengabdi hingga ke Halmahera Tengah ini menunjukkan bahwa dimanapun ditempatkan pengabdian kepada masyarakat tetap menjadi tujuan utama. Iya betul. Dari Mataram untuk Indonesia, semoga semangat pengabdian, integritas dan profesionalisme yang dibawa oleh jaksa-jaksa muda ini dapat menjadi integritas bagi generasi muda Indonesia untuk terus berjuang meraih cita-cita dan memberikan yang terbaik bagi negeri Indonesia. Dan tentunya kita mengucapkan selamat bertugas untuk Kak Novita di Tangerang Selatan dan Kak Yasa di Halmahera Tengah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah sebagai insan adiaksa. Karena pada akhirnya menjadi jaksa bukan hanya tentang profesi, tetapi tentang pengabdian, integritas dan keberanian untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat nih Mbak Firna, bagi masyarakat Indonesia. Betul. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, kita akan memberikan pertanyaan pamungkas. Iya. Aduh. Ini pertanyaan pamungkas kita nih Kak, di segmen terakhir. Nah, ini apa nih Kak? Harapan Kak Novita dan Kak Yasa untuk institusi kejaksaan sekaligus untuk masyarakat yang akan dilayani di daerah penugasan masing-masing. Mungkin boleh Kak Novita dahulu, kami persilakan. Tentunya untuk institusi benar-benar kita sangat mengharapkan, kita diharapkan untuk para jaksa ini ya menghadapi transformasi yang saya sebutkan tadi berkali-kali juga. Kita bisa di Indonesia 2045 itu benar-benar siap. Itu juga yang ditekankan ya sama pembentuk daripada tema PPJ yang kemarin. Kita harus siap benar-benar untuk bagaimana sih nanti institusi kita di Indonesia Emas 2045 tuh bisa benar-benar pertama kejaksaan bisa menjadi leading sektor, bisa pemegang otoritas, kemudian juga bisa bersaing secara global. Bukan hanya dengan institusi lainnya. Berdaya saing global itu sudah sangat dicita-citakan di 100 tahunnya Indonesia seperti itu. Jadi Indonesia Emas 2045 itu saya secara pribadi, kami bersama pastinya, dan kami akan ada di antara momen tersebut soalnya kan. Di 2045 tuh kita mungkin entah Kak Yasa jadi apa nanti kan ya. Menjadi pimpinan kejaksaan barangkali kayak amin. Jadi di sana kejaksaan mampu untuk berdaya saing global, bukan hanya di Indonesia aja. Kalau sekarang kan dari indeks kepercayaan publiknya sudah kita pegang nih. Nanti bukan hanya publik aja nih, bukan hanya Indonesia aja, tapi bisa berdaya saing global. Itu makanya kenapa kemarin pada saat kita mempersiapkan kertas kerja perorangan kayak itu benar-benar ditekankan Indonesia Emas itu nanti seperti apa, kejaksaan akan memberikan apa. Seperti apa, terus perbandingannya dengan luar negeri itu seperti apa, itu sih yang benar-benar ditekankan. Jadi kita berpikir dan kita di sana juga akhirnya belajar komparasi hukum ya Kak. Bagaimana sih kalau negara-negara maju sudah bisa menerapkan itu, sedangkan kita belum. Kita ketinggalannya di mana? Padahal kita bisa. Jadi harapannya kejaksaan nanti bisalah menjadi leading sektornya, bisa menjadi central authority, dan ada keyakinan dari kami ya, dari kami para Gen Z, dari generasi muda ini. Kalau kejaksaan tuh bisa sebenarnya terkait dengan hal itu. Tentu ada harapan besar ya kan nanti di 2045. Agar Kejaksaan Republik Indonesia ini bisa menjadi leading sektor dan sentral authority-nya tadi. Wah.
Nah Kak nih, terakhir nih Kak, untuk Kak Yasa sendiri nih sebelum kita akhiri, apa harapan dari Kak Yasa untuk institusi Kejaksaan Republik Indonesia? Baik, sebenarnya harapan saya mungkin tidak muluk-muluk ya. Tentunya kalau di harapan yang disampaikan Novita juga menjadi suatu yang kami semua harapkan sebagai insan adiaksa. Kalau saya pribadi, jujur saja menjaga amanah itu berat. Itu yang pertama. Kita awalin dari menjaga amanah itu berat. Terutama untuk kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang kita laksanakan itu, saya harapkan pada institusi kita ini selalu menjadi yang utama, karena kita mengabdi pada bangsa dan negara. Sehingga saya rasa ke depan harapan saya bagi institusi saya sendiri mampu menghadirkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, serta dapat diterima oleh masyarakat dari segala sektor. Jadi saya contohnya penegakan hukum yang memang benar-benar didasarkan pada landasan ataupun di sini didasarkan pada pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan juga secara moral dunia akhirat. Sebenarnya itu sih. Luar biasa. Jadi harapan yang akan ini mulia nih Kak. Pokoknya nanti di tahun 2045 pokoknya kejaksaan itu sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat juga ya Kak ya. Iya. Oke. Nah terakhir nih Kak nih, pesan singkat dari Kak Novita dan Kak Yasa sebagai putra-putri Mataram yang kini mengemban amanah sebagai jaksa muda untuk untuk mengabdi bagi Indonesia. Mungkin bisa dari Kak Yasa duluan nih. Waduh, berat kali rasanya meninggalkan Mataram ini ya. Setelah 2 tahun di sini. Pesan dan kesan saya sih sejauh mana SK ini membawa saya. Berat sekali. Mataram tetap akan menjadi identitas dan semangat saya dalam mengabdi, karena disinilah saya pertama kali dibentuk, di sini saya pertama kali dididik dan ditempa, bertemu dengan orang-orang baik, dan saya tidak memungkiri banyak senior, pimpinan, rekan kerja, terus orang-orang baik yang saya temui yang membentuk jati diri saya sehingga menjadi ataupun mampu melewati segala bentuk dinamika, tantangan maupun hambatan menjadi seorang jaksa. Luar biasa. Jadi Mataram selalu di hati ya Kak. Mataram selalu. Salam dulu Lombok. Sudah dikenalkan ini. Sudah dikenalkan di PPJ Badiklat. Kita selam untuk L. Dan katanya Kak kalau minum air Narmada nanti balik lagi ke sini Kak. Mungkin suatu saat ya Kak di sini kita tunggu. Kita tunggu mungkin Kajati NTB tahun berapa Kak? Waduh. Astenggara. Itu dari Kak Yasa. Nah, mungkin kalau dari Kak Novita nih Kak, boleh Kak pesan singkat nih Kak sebagai putra-putri Mataram yang kini mengemban amanah sebagai jaksa muda untuk mengabdi bagi Indonesia. Jadi khususnya terutama untuk Kejaksaan Negeri Mataram, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat juga. Jadi Kejaksaan Negeri Mataram ini bukan sekedar tempat kami bertugas. Jadi juga tempat kami belajar, tempat kami berproses, terutama di Kejaksaan Negeri Mataram ya. Mohon izin Bapak Kajari. Jadi di sana benar-benar tempat kenangannya tuh banyak banget di situ Kak. Jadi bukan tempat kami bertugas, kami setelah SK pertama keluar, kemudian di penempatan di Mataram, kemudian penempatan di NTB ini. Hanya sekedar dari tulisan SK tersebut enggak. Jadi benar-benar tempat kami berproses, mengawali proses itu ya Kak ya. Jadi pasti bakal terkenang banget tempat pertama kita untuk berproses dan belajar. Itu pasti sepanjang masa. Jadi salah satunya dari Pak Kasipenkum sendiri. Salah satunya itu adalah guru kami pada saat saya lumayan lama di Intel nih Kak. Jadi saya lumayan lama di Intelijen penempatannya sebelum saya akhirnya ke Pisus. Jadi Pak Kasipenkum sendiri itu termasuk salah satu guru saya yang benar-benar menekankan, Novita kamu harus banyak belajar di sini. Harus benar-benar kembangkan. Bahkan dari beliau saya benar-benar ditekan, gimana caranya kamu harus belajar bahasa. Jadi bahasa itu kalau sekarang kamu kalau misalnya belajar hukum itu kamu rata-rata air dengan jaksa lainnya. Itu yang saya ingat ya Kak ya. Kalau kamu mau unggul dengan jaksa lainnya, kamu mau unggul dengan pegawai lainnya, unggullah di bidang bahasa. Contohnya itu. Jadi saya juga terfikirkan nih di diri saya, oh iya juga ya. Bahkan saya kemarin pas PPJ,
ketika ketemu sama pimpinan yang pinter banget terkait dengan bahasa asing di luar dari bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia kayak bahasa asing, di sana saya benar-benar iya juga ya, bahasa itu menjadi nilai poin plus yang benar-benar harus saya juga pelajari, tantangan terbesar. Jadi mungkin di situ poinnya, memang salah satu pembentukan Indonesia Emas 2045 itu mungkin dari sana juga bisa, kan kita juga punya atas kejaksaan juga kan? Dari Biro Hukum, hubungan luar negeri seperti itu kan. Salah satunya itu. Saya terima kasih banget dengan Pak Kasipenkum. Bapak Kasipenkum disapa? Halo Bapak. Terima kasih Bapak Muhammad Harun Al-Rashid Terima kasih atas atas setiap kesempatan, momen dan juga semangatnya. Beliau tuh benar-benar, kalau saya menganggap Bapak Kasipenkum itu bukan lagi pimpinan, hanya pimpinan ya, tapi udah keluarga seperti ayah. Saya juga kebetulan kan, Novita sama saya itu, kemudian Novita tadi sampaikan di Intel, kami di switch terakhir itu kami sempat menjalani tugas. Saya juga pernah lama di Pitsus, saya juga pernah melaksanakan tugas di intelijen. Kebetulan Pak Kasipenkum ini kasih saya dulu, meskipun pertemuan kami menjadi bawahan saya singkat, tapi saya sering melakukan komunikasi, tukar pikiran dengan Pak Kasipenkum, dan dia benar-benar memotivasi banget dari karir, dari kehidupan, ibaratnya tempat kami bercurhat di Mataram. Jadi mentor pertama yang selalu di hati ya. Mentor kami lah intinya. Tapi kesempatan itu mancing ya Pak ya. Mancing. Itu Pak, itu belum terrealisasi dari kami Pak ya. Janjikan saya udah. Saya udah pernah dimancing. Itu salah satu pembentuk karakter juga sih Kak, diajarin mancing berarti kan ilmu sabar. Ilmu sabar dan ilmu ikhlas. Ilmu ikhlas. Kalau dapat ikannya sedikit harus ikhlas. Kalau nunggu lama juga kita harus sabar kan. Tetap mancing ya kita Pak. Izin Bapak. Luar biasa. Pokoknya ya. Sehat selalu Bapak Kasipenkum. Berarti hebat nih ya Pak Kasipenkum kita, didikannya adiaksi sampai susah ngomongnya. Luar biasa memang. Luar biasa Bapak Kasipenkum kita. Bapak Harun Al-Rashid, mohon izin Bapak. Alhamdulillah. Baiklah, tadi sudah banyak sekali kita membahas tentang pengalaman kakak-kakak yang baru dilantik menjadi jaksa muda. Selama PPJ itu seperti apa, suka dan dukanya, gimana pembentukan suatu karakter menjadi sebagai jaksa di tengah-tengah masyarakat. Dan itu juga cukup sangat berkesan ya Kak ya. Dan menghibur. Semoga mancingnya yang menghibur. Baiklah, ini ada persembahan nih Kak dari kami. Untuk kakak-kakak ini nih, sebuah lagu ya? Pantun. Sudah mempersembahkan sebuah lagu. Kita juga nggak mau kalah. Betul, tadi kita udah dinyanyiin Kak. Iya, tadi kita boleh jawab cakep nggak nih? Iya, perlu Kak. Cakep aja ya. Kalau cakep itu cowok mungkin. Baik. Boleh cantik deh ya Kak ya. Cantik ya. Iya, boleh. Baik. Langsung aja nih Kak pantunnya nih. Pergi ke Ampenan melihat lautan. Cantik. Sehingga sebentar menikmati senja. Cantik. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast Besemotan berikutnya. Luar biasa. Luar biasa. Baiklah, mungkin sampai di sini mungkin ya Kak ya untuk perbincang-bincangan kita tentang pengalaman-pengalaman Kak Novita dan Kak Yase selama menjalani proses PPJ. Betul, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini. Sama-sama. Para jaksa baru yang masih panas-panasnya, masih hangat-hangatnya, yang siap keliling bertempur ya, dengan perkara-perkara betul yang akan dihadapi. Mohon doanya kakak-kakak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Kak Novita, Kak Yasa untuk hadir dalam podcast kita ini, dan demikianlah. Iya, dan semoga juga Kak Novita dan Kak Yase di tempat yang baru, iya, mendapatkan teman-teman yang saling support juga. Amin. Dan setiap pekerjaannya juga diberikan kelancaran. Dan mungkin bisa kita berjumpa lagi di lain waktu. Karena katanya kalau di kejaksaan bisa ketemu lagi ya. Iya, benar. Kejaksaan itu sempit. Betul. Senior kejaksaan itu sempit. Oke, baiklah, demikianlah untuk episode podcast Besemotan kita kali ini. Dan untuk Semotan Adiaksa semuanya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Kejati NTB, dan jangan lupa juga untuk di-share, komen, dan like.
Dan untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar Semoton Adiaksa semua tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Betul. Juga kami sebagai host, saya Freti Sitompul dan juga rekan saya Firna Priyanka. kami pamit undur diri. Salam Adiaksa. Terima kasih.